Halo guys, gue Andrea Fares dan selamat datang di channel gue. Kali ini gue mau bahas atau lebih tepatnya diskusi tentang kasus yang lagi viral di mana penggiat San Mori ditendang oleh Pas Pampres. Di sini kenapa gue pengen bahas karena cukup banyak dari kalian yang minta tolong dibahas gimana sudut pandang gue tentang kasus penendangan oleh Pas Pampres terhadap penggiat San Mori. Ya, oke, di sini bener-bener pure banget pendapat gua dan gua ambil beritanya dan ini sudah gua ringkas ya di dalam komputer. Dimana ya, bagi yang belum tahu, gua bakal bacain beritanya secara ringkas ya. Dimana kalau kalian yang pengen tahu beritanya seperti apa itu gampang banget. Kalian bisa search di YouTube, di Google, ketika aja namanya San Mori Pas Pampres ya. Itu banyak banget beritanya. Dan berita yang gua baca itu katanya sudah ada klarifikasi dan penggiat San Mori tersebut sudah minta maaf dan katanya siap untuk diproses secara hukum ya. Gua nggak tahu nanti seperti apa. Tapi yang gua bahas adalah ketika kejadian atau pada dasar di TKP ya. Jadi gua bakal langsung aja bahas, oke? Kejadian ini terjadi di Jalan Veteran 3 belakang Istana Presidenan Jakarta pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 ya. Jadi ini kurang lebih sudah seminggu dari video ini gue bikin ya. Hari ini tuh tanggal 1 Maret 2021. Sejumlah petugas Pas Pampres tengah melaksanakan pengamanan instansi di kantor Wakil Presiden. Oleh karena itu, Jalan Veteran 3 yang biasanya dibuka untuk umum saat itu ditutup untuk sementara dan petugas sudah memasang rambu pembatas jalan sebagai penanda jalanan telah ditutup. Ya, seperti ini. Sudah terlihat jelas di action cam ya. Jadi video ini gua ambil screenshotnya dan sudah ada pembatas jalannya walaupun masih ada terbuka sedikit. Dan ini bakal gua bahas nanti di berikutnya ya. Gampang banget, kalian tinggal nonton video ini sampai selesai. Namun tiba-tiba saja para pengendara motor atau penggiat San Mori itu melintasi dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berisik. Nah, di sini gua bisa bilang sih knalpotnya knalpot racing aja ya. Rombongan pengendara moge itu tidak hanya kebut-kebutan dengan knalpot racing, tetapi mereka juga dianggap telah menerobos kawasan Ring 1 yang saat itu tengah ditutup oleh Pas Pampres. Jadi ya ditutup untuk suatu alasan atau kegiatan tertentu pada saat hari itu loh ya. Jadi kemungkinan kalau hari-hari lainnya mungkin dibuka, tapi tetap aja ada protokolnya ya, ada aturannya. Asisten Intelijen Pas Pampres, Bapak Letkol Infantri Wisnu Herlambang menyebutkan bahwa tindakan Pas Pampres itu masih manusiawi. Jika mengingat kesalahan yang dilakukan oleh pengendara karena sebenarnya bisa ditembak oleh anggota yang sudah dilengkapi dengan senjata api, yaitu menurut Bapak Wisnu ya. Jadi gue dapat info ini dari hariankompas.com dan kalian nanti bisa search di Google untuk atau langsung masuk ke kanalnya, kalian bisa baca ya. Kalau sudah menerobos itu sudah masuk kategori bahaya tidak langsung maupun ancaman yang bersifat terbuka. Itu merupakan batas pelanggaran Ring 1, jadi bisa dilumpuhkan. Itu menurut Bapak Wisnu ya, selaku asisten intelijen Pas Pampres. Lanjut di berita lain bahwa Letjen atau Letnan Jenderal Purnawirawan Bapak Nono Sampono selaku mantan komandan Pas Pampres mengatakan bahwa Pas Pampres sudah sesuai dengan prosedur. Jadi apa yang dilakukan oleh Pas Pampres itu sudah sesuai dengan prosedur. Wow. Itu adalah berita yang gua rangkum dari beberapa kanal berita dan kalau menurut kalian ada yang kurang, kalian bisa nambahin di kolom komentar ya. Dan sekarang adalah waktunya gua bakal ngungkapin apa yang menjadi pendapat pribadi gua, oke? Masih untung ditendang, bukan ditembak. Jujur ya, itu gua setuju banget dengan statement itu. Sangat-sangat setuju 100%. Walaupun memang ada beberapa dari kalangan mengatakan bahwa ya menendang itu ya nggak diperluin. Kayak
bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh Pas Pampres. Cukup ditegur dan diserahkan ke pihak berwajib. Kalau gua sih bagian ini agak kurang setuju. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan hal yang seperti itu, kebanyakan rider gak bakalan jera. Apalagi saat itu kondisinya lagi San Mori rame-rame ya. Mungkin kalau cuman 1-2 orang masih bisa lah ditegur, tapi ini kondisinya rame-rame. Dan menurut pandangan dari Pas Pampres itu ada kemungkinan bisa semacam kayak ada ancaman yang terbuka dan sebagainya yang sudah disebutkan tadi. Jadi ya bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi. Kebanyakan rider itu lupa dengan namanya street manner atau sopan santun berkendara. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena rider masih sering menganggap bahwa dirinya yang penting dan berlaku arogan di jalan raya. Dengan alasan pembenaran tuh seperti ini. Saya itu sudah bayar pajak motor, jadinya saya berhak dong memakai jalan raya. Ya gua sih yakin bahwa statement itu betul ya. Karena ya kita sudah bayar pajak dan kita juga berhak memakai jalan raya. Tapi tetap ada batasannya bang. Jangan dikira begitu selesai bayar pajak itu langsung bisa seenaknya pakai jalan raya dan sudah kayak milik sendiri itu jalan. Salah. Karena apa? Yang punya motor, yang bayar pajak itu nggak 1-2 orang, tapi semua pengendara itu bayar pajak dan berhak memakainya. Jadi perlu namanya adalah street manner atau sopan santun berkendara. Permasalahannya adalah ketika terjadi kecelakaan akibat lalai atau kasus yang ditendang oleh Pas Pampres atau pihak tertentu yang berwajib, itu nantinya pasti bakal jadi play victim. Karena ketika video yang viral ini diupload ke media, itu seakan-akan menjadi play victim. Tapi setelah berhari-hari berikut, itu video sudah di take down dan sudah ada klarifikasi minta maaf. Jadi ya kebanyakan adalah play victim dulu atau kayak bermain sebagai korban atau bertingkah sebagai korban dan ya udah kayak yang udah ngembar-ngembor gitu dah pokoknya. Apalagi ya di dalam video itu sudah terang-terangan ada pembatas jalan dan sudah disebutkan dalam berita ada namanya pembatas jalan. Artinya jalanan itu ditutup dan hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu saja. Walaupun memang ada jalan kayak jalan kecil gitu ya, masih ada space gitu, bukan berarti langsung bisa main sikat aja bos. Itu akses untuk orang-orang tertentu aja. Misalnya seperti yang disebut oleh berita adalah tamu VVIP atau yang punya akses khusus. Di sini jujur ya sudah salah banget karena ya akses yang sudah ditutup dipaksakan untuk dibuka sekalipun itu ada jalan kecilnya. Ya. Itu akses terbatas namanya, bro. Jadi ini yang banyak tidak dimengerti oleh pengendara motor ya. Karena begitu ada celah dikit aja langsung masuk. Ada pembatas dikit aja yang ada celahnya, main sikat padahal itu sudah ditutup. Contohnya ya, gua di Bali ya. Di Bali itu sering yang bikin namanya semacam kayak ngaben atau ada upacara tertentu, jadi jalanan itu tutup. Nah, ada aja kadang-kadang ya 1-2 motor tuh masuk, padahal di ujung jalan sana atau di tengah jalan sana itu sudah ada semacam kayak sembahyangan atau apa. Jadi kan nggak mungkin bisa diakses. Ya mau nggak mau dia harus balik kan. Jadi siapapun penggiat San Mori atau yang sering bikin konvoy harusnya menghormati setiap pengguna jalan. Sekalipun ramai, tetap harus ada namanya sopan santun berkendara atau street manner. Bukannya langsung main arogan, nutup jalan, tuang, kemudian salah dikit mobil atau motor digeplok. Arogan itu namanya. Ini berlaku untuk mocil atau motor kecil dan moge atau motor boge ya. Walaupun biasanya yang banyak terjadi adalah pengguna moge atau rider moge. Karena ya menganggap bahwa motor dengan cc gede itu punya prioritas di jalan. Ya memang kalau pajak kan mereka lebih tinggi, tapi kan haknya sama bos. Kadang-kadang juga jengkelnya tuh ya sudah tahu macet, main sikat sana sikat sini. Aduh parah. Apalagi kalau bocil-bocil yang suka naik motor-motor kecil, ya metik-metik kecil gitu tuh yang sekarang lagi rame ya.
dan gua nggak bakal sebut itu motornya apa, pokoknya Matic CC kecil. Ya itu seneng banget kayak nutup jalan di jalan gitu loh. Padahal jalan tuh kayak harusnya luas, terus banyak pengendara yang harus lewat, tapi dia nutup jalan kayak sengaja pelan-pelan gitu, kayak pamer, ini loh motor gue loh, ini loh lagi San Mori, ini loh lagi konvoy, ini loh lagi nunjukin motor kita rame-rame. Itu namanya sumpah banget. Jadi apapun motor kalian ya, mau itu bebek, mau itu Matic, mau itu Moge, dan mau pakai knalpot standar maupun knalpot racing, harus ada namanya street manner atau sopan santun di jalan. Menurut gua, setiap orang itu wajib memakai otak dan hati ketika berkendara. Itu wajib banget. Tapi ya, yang terjadi di lapangan adalah kebanyakan tidak menggunakan otak dan hati. Maunya menang sendiri, arogan, sikat sana sikat sini, dan play victim. Jadi kurang lebih itu aja pendapat gua. Kalau kalian punya pendapat sendiri, langsung aja tulis di kolom komentar. Gua sudah buka ya, dan harap hati-hati ketika berkomentar ya, karena sopan santun aja pokoknya, oke? So guys, itu aja bisa gue share untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gua sampai selesai. Gua Andrea Faren, sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.